toh lu sendiri kan di awal udah gue tegur, jangan pernah melakukan sesuatu hal terlepas dari lu percaya dengan mitos di Gunung Lawu, tapi lu macam-macam di gunung pasti akan ada balasannya. Dan sekarang lu tiba-tiba minta tolong sama gue ketika gue tadi awal-awal negor lu, dan lu nyuekin begitu aja. Lu minta tolong sama tenda lain, pergi lu dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain pendakian yang dimana memang ini lagi kalian senengin banget ceritanya tuh, dan kalian udah bisa tebak ini adalah ceritanya si Ilham. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Dan jangan lupa ngopi. Bulan Agustus ini kalau lu ngeliat di konten gua mungkin mata gua lesu, agak kecapean, wajarin aja lah ya. Karena memang gua lagi sering banget naik gunung, jadi fisik tuh bener-bener di push. Apalagi nih, bentar lagi gua akan ke Jawa Tengah. Tanggal 17 gue akan ke Jawa Tengah, pokoknya naik perahu, turun perahu langsung Merbabu langsung gas ke Bromo. Dan kalau gue punya banyak waktu lagi, atau ya kemungkinan ada waktu lagi gitu, gue sih pengen mampir ke Semeru dulu ya. Semoga ada waktunya dan badan gue kuat. Jadi emang bener-bener lagi kecapean banget, dan ya dimaklum aja dengan muka gue yang begini. Dan gue akan ceritain tentang si Ilham. Sebenarnya ini tuh nyambung ke cerita yang sebelumnya coy. Cerita yang dimana si Jaya ini setelah jalan-jalan sih sebenarnya gitu kan, akhirnya jadi ngadainlah sebuah agenda yang dimana Ilham ini pengen naik ke salah satu gunung. Dan gunung ini adalah gunung yang pernah jadi trauma buat si Jaya dan si Engkus. Dan ini pun salah satu pamitannya si Engkus buat nggak naik gunung dulu sama mereka nih. Jadi intinya ya udahlah, kita ngadain acara di gunung tersebut ya. Sebenarnya bukan acara yang gimana-gimana, lebih ke lu setelah mau nikah nih Gus, lu wajib nggak ada trauma lagi dengan gunung manapun. Dan ketika next lu mau naik gunung ABCD pun dengan siapapun, intinya lu udah nggak takut lagi dengan gunung tersebut, yaitu ke Gunung Lawu. Kalian yang ngikutin cerita Jaya pasti tahu lah, Jaya sama Engkus ini pernah ngalamin kejadian apa sebelumnya di Gunung Lawu kan. Di situ pun walaupun dengan adanya si Ilham, Jaya sama Engkus ini sebetulnya merasa takut dan panik. Tapi Ilham ini memastikan lagi, nggak apa-apa bro, tenang aja. Toh yang naik-naik ini adalah kita, tim-timnya mereka gitu kan. Maksudnya nggak bawa orang luar atau nggak bawa orang yang nggak dikenal. Mereka ini setuju. Dan sebetulnya Jaya ini pengen ngajak si Cika, mau ngajak si Cika tapi nggak diperboleh. Jadi kayak bawa Joni aja, nggak boleh ngajak si Cika karena dia cewek gitu kan. Bukan karena nggak boleh dalam artian ikut naik barek ya, maksudnya ini ya tim yang memang udah lumayan lama solid lah. Jadi nggak boleh ada yang ngeganggu ya, ini acara kita gitu kan. Di situ pun iya si Cika juga ngertiin, dia juga iya nggak apa-apa kok, kalau kalian mau naik aja gitu. Dan si Jaya pun untungnya alhamdulillah nih nggak permasalahan juga gitu kan. Dan singkat ceritanya mereka sudah merencanakan, dan entah akan ada kejadian apa pada saat itu, atau akan ada kejutan apa dari si Ilham ini. Singkat cerita, mereka ini udah persiapkan. Akhirnya mereka ini berangkat lah coy, berangkat ke Gunung Lawu. Dan pada saat itu jalur yang dipilih adalah jalur cetok.
jalur yang memang salah satu jalur yang menjadi favorit bagi para pendaki ketika ke Gunung Lawu. Mereka sampai di kaki gunung, sampai di base camp, ya kita sebut aja mereka udah ngurus-ngurus registrasi dan akan siap mulai pendakian. Ketika mulai siap pendakian ini, mereka dimulai dari jam 10 siang. Kenapa jam 10 siang? Karena mereka bangunnya kesiangan semua. Ya itu udah hal yang wajar lah kalau namanya pendaki, apalagi naiknya bareng sama temen gitu kan. Mereka akhirnya naik sekitaran jam 10-an. Mereka santai-santai, dan kalian tahu kan, di Gunung Lawu ini ada beberapa spot yang bukan dikeramatkan ya, maksudnya ada beberapa tempat yang dipakai tempat ibadah dan sebagainya gitu kan. Iya, terlepas dari kalian suka dengan tempatnya, tapi jangan sekali-sekali bikin ulah atau bertingkah atau macam-macam di tempat tersebut. Ada beberapa pendaki ya bisa dikatakan kurang terpuji lah melakukan suatu tindakan, dan pada saat itu bukan Jaya Enggus Joni yang negur, melainkan si Ilhamnya langsung, "Bang, lu jangan kayak gitu apa? Lu kan pendaki nih, lu tahu aturan, lu tahu etika pendaki. Kalau bisa, lu jangan melakukan hal yang seperti itu." Gua tidak akan menjelaskan apa yang mereka lakuin, yang intinya itu adalah perbuatan tidak terpuji gitu kan. Si pendaki ini malah nyolot, Ya elah bang, lebay banget sih orang cuman begitu doang. Terlepas dari itu sepele atau enggak, udah lu cabut dari tempat ini dan jangan pernah ngotorin tempat tersebut. Udah lu cabut dari sini. Daripada nanti gue bilangin atau gue laporin ke pihak base camp gitu kan. Dari situ pun pendaki ini cabut nih, dan mereka pun kayak langsung ngegunjingkan si Ilham. "Ngapa lu ngena gue sih? Coba kalau gue, wah gue hantem tuh mukanya." "Alah lebay banget," kata Enggus, "sosokan ngantem. Ingat lu, sadar diri lu, ini di mana?" Iya kata si Jaya tuh. Joni kan sebenarnya nggak terlalu begitu paham dengan ceritanya, walaupun udah pernah diceritain, tapi Joni itu kayak udahlah bodo amat gitu kan. Dan kondisinya pada saat itu pun Ilham depan, Jaya sama Enggus ini itu nggak jadi bagian sweeper mereka tuh, melainkan Joni yang jadi sweeper cuy. Ya Joni pun nggak ngerasa keberatan juga untuk jadi sweeper pada saat itu. Mereka terus jalan sampai di pos 1, sampai di pos 2, sampai di pos 2. Mereka tadinya mau istirahat agak sedikit lama, tapi di pos 2 ini mereka itu ngerasa kayak bau bangke, dan bau bangkenya itu bau bangke binatang, beneran ada binatangnya. Kayak musang gitu kan. Jadi akhirnya mereka melanjutkan terus perjalanan sampailah mereka di pos 3. Sampai di pos 3 ini udah lumayan cukup sore, sekitaran jam 4. Sampai di situ mereka bikin kopi tuh kan, terus makan-makan juga. Jaya sama Enggus ini nanya, "Kita mau lanjutin kemana nih?" "Kita mau di pos 5, dia bilang gitu. "Ya gas aja lah pos 5, nggak apa-apa, trekking malam gitu kan." Ya udah ngikut aja, tapi udah gak usah tapi-tapian, kata Ilham. "Tenang aja, lu gue jagain kok, tenang." "Iya udah, iya makasih," dia bilang gitu kan. Ngopi, terus mereka makan, dan mereka santai kurang lebih 1 jaman di pos 3 itu kan. Dan mereka juga ngisi persediaan air mereka ketika di pos 3 ini. Setelah mereka mau berangkat, mereka ini papasan dengan pendaki yang sebelumnya ditegur sama Ilham. Harusnya ini pendaki kan ada di atas nih, jadi setelah ditegur ini pendaki ini udah jalan duluan. Tapi kenapa tiba-tiba muncul dari belakang? Jaya ini langsung nanya, "Kok dia ada di belakang kita? Bukannya dia ada di depan ya?" "Udahlah biarin aja," kata Ilham, "kita lanjut aja jalan." Di situ pun Joni nengok ke belakang, dan kelihatan dari tampang-tampang pendaki ini kayak kecapean, seolah kayak abis dikejar-kejar bagas gitu kan. Bodo amat, lagian kalau mereka diapa-apain juga kan itu gara-gara ulah mereka sendiri. Jadi bodo amat deh, toh juga mereka nggak minta tolong. Joni itu pada saat itu kayak gitu. Mereka terus jalan, sampailah mereka di pos 4. Ketika sampai di pos 4, mereka ngeres sekitaran 15 menit. Dan terus lanjut lagi jalan, sampailah mereka di pos 5. Ketika sampai di pos 5, mereka langsung mendirikan tenda kan. Mereka ngedirin tenda, tak. Dan di situ pun masih belum ada sesuatu hal yang aneh-aneh. Si Ilham bilanglah ke yang lain, gue mau nikah juga ya." Tiba-tiba Ilham bilang mau nikah juga cuy. Padahal nih bocah nggak ketahuan pacaran sama siapa, deket sama siapa. Jadi kayak memang yang teman-teman dekatnya ini juga kayak, kok bisa? Dan Ilham pun ngajak ke situ bukan karena dia pengen selesai ngebubarin timnya ini, melainkan kayak, ya udah nanti kalian datang ya anggaplah ini hari bahagia gua di mana gua akan nikah. Jaya itu kayak, weh tar dulu nih, kok lu bisa-bisanya
udah cepet-cepet mau nikah. Sejak kapan lu mau nikah dan sama orang mana? Kok kita nggak pernah dikenalin? Ilham ini cuman bilang, ngapain kenalin ke lu pada, udah aja nanti kenalannya pas gue udah resepsi, udah santai aja. Dia bilang, udah pokoknya nih lu gue kasih kerjaan, nanti ketika nikahan lu harus gini-gini, semua dikasih kerjaan tuh. Dan memang jaraknya lumayan cukup jauh dari Singkus ini, lumayan cukup jauh gitu. Lu yakin ini bener orang gitu kan? Kenalin lah. Enggak, gua nggak mau ngenalin sama lu pada, tapi nanti akan gua kenalin. Suatu saat kalian pasti bakal kenal kok, dia bilang gitu. Ya Jaya ini kan kayak ngerasa, ya memang nanti nikah juga akan kenal gitu kan, tapi kalau bisa kenalinnya tuh ya sekarang-sekarang gitu kan, jangan yang nanti-nanti, ya biar bisa lebih akrab. Toh kayak atas si Jaya juga, gue ada Cika tuh kenalin, Cika mulu yang dibahas. Udah mentang-mentang lu baru dapat pacar baru gitu kan. Udah pokoknya nanti juga kalian bakalan kenal lah, kata si Ilham itu kan. Masak lah. Ternyata Ilham itu mau ngajak mereka itu karena Ilham ini pengen nikah gitu kan. Singkat cerita, mereka masak. Mereka tuh ngabisin waktu itu bener-bener full, nggak tidur sampai jam 3 tuh. Jadi memang mereka pengen ngobrol, tukar pikiran, sharing dan sebagainya kan. Lagi asing mereka ngobrol nih cuy, mungkin sekitaran jam 10 atau jam 11-an. Mereka ini ngedengar orang lagi buru-buru kayak orang lari. Truk. Siapa lagi itu lari? Siapa sih? Coba sini nih headlamp. Diambil tuh headlamp kan, nih headlamp disenterin ke trek. Lah, kok 2 pendaki ini lagi? Kok tiba-tiba munculnya dari atas? Lari dong. Dan buru-buru sampai mereka di tendanya si Ilham ini. Sampai di tenda Ilham ini, mereka tuh minta tolong untuk anterin bisa pulang sampai base camp. Logikanya nih, malam-malam suruh nganterin mereka sampai base camp lah, mereka aja butuh istirahat. Ya kenapa mereka harus turun? Dan mereka berdua bilang kalau mereka ini diteror sama setan atau demit di Gunung Lawu ini. Tapi jawaban Ilham adalah, gue gak peduli. Lu mau diteror, lu mau kayak gimana, itu terserah lu. Toh lu sendiri kan, di awal udah gue tegur, jangan pernah melakukan sesuatu hal terlepas dari lu percaya dengan mitos di Gunung Lawu. Tapi lu macam-macam pasti akan ada balasannya. Dan sekarang lu tiba-tiba minta tolong sama gue ketika gue tadi awal-awal negor lu, dan lu nyuekin begitu aja. Lu minta tolong sama tenda lain, pergi lu dari sini. Ilham tuh langsung kesel kayak gitu, dan itu baru pertama kali teman-temannya ngelihat Ilham sekesel ini. Dan dari anak-anak yang lain pun gak ada yang berani negor Ilham pada saat itu kan. Selesai nih cuy, ini orang entah pergi kemana gitu kan. Mereka tuh ngobrol lagi, udah kata Ilham, ngapain sih ngeribetin? Jaya coba nanya dong, tumben mulut lu pedas sama itu pendaki. Nggak tahu, gue lagi seneng tiba-tiba datang tuh bocah gitu kan. Tiba-tiba mood gue agak jelek tuh gara-gara itu orang gitu kan. Udah biarin aja, nggak usah dibahas lagi, daripada ntar mood gue jelek ntar ribet lagi. Ya udah yuk kita ngobrol lagi kan, ngobrol. Di 2 orang pendaki teriak dong, minta tolong gitu kan, tolong. Di situ semua jadi ada beberapa tenda ya, bukan cuma tenda dari si Ilham doang dan kawan-kawan, tapi ada beberapa tenda orang lain juga. Entah mereka itu istirahat atau gimana, nggak ada yang bangun sama sekali. Sedangkan pada saat itu pun cuman si Jaya, Engkus, Joni sama si Ilham pada saat itu kan. Jadi kayak udah biarin aja, kata Ilham. Ilham tuh bener-bener cuek banget, bener-bener cuek secueknya. Udah biarin aja, ntar juga kalau misalkan dia mau minta tolong naik lagi ke atas. Jaya antara mau nolongin juga bingung, nggak ditolongin juga. Ilham udah kayak begitu ya. Kalau masalah perdemitan, Ilham udah pawangnya gitu kan. Nggak mungkin juga mereka si Jaya ini bisa nanganin masalah demit itu kan. Udah tuh dicuekin lagi tuh, bodoh amat. Pada saat itu mereka ngobrol lagi, terus ngopi lagi, ngerokok lagi. Dan ketika mereka naik ke Gunung Lawu ini, target mereka adalah memang bukan puncak, tapi memang pengen ngecamp di situ aja. Ya udah kan, mereka tuh kayak ya nggak jadi masalah sih, nggak kemana-mana juga. Intinya bener-bener pengen ngabisin waktu sama mereka semua pada saat itu. Singkat cerita, setelah jam 3 ini mereka istirahat dan bangun kurang lebih jam 10-an. Bangun jam 10-an, mereka melakukan aktivitas kayak biasanya.
ya masak-masak dan sebagainya gitu kan, masak-masak. Mereka ada yang ngobrol ke sono, ada yang muter-muterin di pos 5 gitu kan, ya jalan-jalan lah. Tapi mereka itu nggak ke puncak. Sekitaran jam 2 atau jam 3 Jaya ini mau ngambil air ke pos 3 karena memang udah, ya udahlah, dari pos 5 ke pos 3 itu dekat kok, sekalian jalan-jalan aja, dan kondisinya pun masih siang. Dan Jaya juga udah nggak ngerasa takut karena memang nggak ada teror yang berlebihan pada saat itu. Akhirnya Jaya ini turun sama si Joni. Belum sampai di pos 4, dia ini ngelihat pendaki berdua ini lagi geletak tiduran. Dan kondisinya anehnya itu emang nggak ada pendaki lain yang turun. Pada saat itu harusnya ada pendaki lain yang turun gitu kan. Tapi kok nggak ada yang peduli dengan 2 orang ini. Bang, takutnya mati gitu kan. Tapi napasnya masih ada dan semua masih ada dan normal. Dan di situ pun ngucapin satu kata yang nggak lain adalah tolong. Dan di situ pun udah nggak ngomong lagi kan. Waduh, ini gimana nih? Disitulah Jaya ini cabut lah. Dia bakal laporan ke teman-temannya dan Joni disuruh nungguin. Ya udah lu buru-buruan cabut deh. Cabut kan, set Joni nungguin di situ sambil ngerokok. Gua kudu gimana ya? Udahlah, biarin gua tungguin aja, ngerokok nih dia. Tiba-tiba kebelet pipis kan. Jadi kondisi si dua pendaki ini, jadi kayak yang rebahan di pinggir jalan dan nggak ada yang peduli juga gitu sama mereka kalau ada yang lewat gitu. Jadi kayak ya udahlah, nggak bakalan kemana-mana, dan juga jauh dari jurang tebingan gitu kan. Pipis dulu, selesai pipis, ini 2 pendaki tiba-tiba hilang. Loh, kok hilang? Sedangkan Joni kan ngerasa bingung tuh, kemana nih? Nyari lah mereka ini. Si Joni ini kan nyari nggak ketemu. Waduh, gua agak tahu dah, dia pergi dong. Dia pergi ninggalin lokasi tersebut dan naik ke atas, laporan untuk ke teman-temannya supaya mereka juga nggak langsung buru-buru melakukan sesuatu hal yang ya mungkin entah turun atau gimana gitu kan. Sampai Joni di pos area camp, Jaya itu nggak ada. Loh, Jaya kemana? Dan di situ Ilham langsung seketika panik. Aduh, cuma nepuk jidat. Dalam hati Ilham adalah, aduh, ini salah gua sih. Harusnya gua bilang. Tapi ya udahlah, gua bakal cari. Di situ pun akhirnya mereka nyari dulu si Jaya ini. Nyari tuh mereka, dan Ilham ini udah bilang bawa headlamp, bawa logistik. Nyari kan, cukup. Tanpa sadar ketika mereka nyari, awalnya kan nyari harusnya ada Engkus, ada Joni, ada Ilham, bertiga. Engkus ini hilang tanpa sebab, tanpa ada gerakan sedikit pun, tanpa disadari sama Ilham. Joni itu langsung ngomong, lah Engkus kemana Ham? Ilham cuma bisa tarik nafas. Dah, yuk kita cari, percaya sama gua, pasti bakal ketemu kok. Akhirnya jalan lagi kan. Jalan sampai ketemu maghrib. Ilham juga langsung sholat dulu dan lanjut lagi nyari. Ini kita kemana ya? Kok kita udah nggak di jalur? Udah, pokoknya diem aja lo. Kita bakalan cari teman kita. Akhirnya dicari tuh kan cuy. Kelabak kelibek. Ketemu sama 2 pendaki ini, ngalangin jalan mereka berdua. Si Ilham langsung ngeluarin muka keselnya dan langsung ngomong, lu udah gue peringatin ya, lu udah bertingkah di bawah, sekarang lu ngumpetin temen gue. Nggak perlu lu pakai sosok wujud manusia. Tunjukin temen gue di mana. Dan kalau memang lu ada urusan sama temen gue, itu harus jadi urusan gue juga. Dan jangan pernah ganggu temen gue lagi kalau temen gue pengen naik gunung ini lagi. Mendingan lu cepet keluarin temen gue dan kasih tahu di mana. Pendaki itu langsung ketawa ngakak, lu bayangin. Dan 2 orang tersebut itu kayak temen lu tuh dari dulu udah ditandain, dan kalau mau naik ke gunung ini lagi, dan itu udah jadi hak milik gua. Di situ pun Ilham bener-bener ngerenyitin dahinya dan ngeretakin apa sih namanya, bagian dari giginya ini kan, retak gitu kan. Joni baru pertama kali tuh ngelihat murkanya si Ilham. Si Ilham ini langsung lari dong dan nerjang itu 2 orang. Tapi 2 orang itu bener-bener kayak kencang banget, tiba-tiba lari, push, hilang gitu aja. Di situ pun Ilham nengok ke Joni, Jon, ikut gua. Ya Joni kan langsung ikut, tapi nggak nanya nih kita mau kemananya, nggak. Pokoknya ngikut aja.
Di situ Hawa menurut Joni. Jadi Ilham ini jaraknya lumayan cukup jauh, beberapa meter, 1 atau 2 meter gitu. Tapi entah kenapa kayak panas banget nih badan bocah gitu kan, kayak kesel banget. Jalan terus, tak 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 tak. Ilham ini nengok kiri dan kanan, ngeluarin pisau, dipukulin tuh pisau jadi kayak pisau ke satu pohon, diginiin sama dia. Nggak tahu itu ngapain tuh bocah. Dan gak lama langsung teriak, keluar lu, keluar, digituin kan, kayak dibentak. Cuma ini kan bingung, apaan yang disuruh keluar. Dan gak lama itu ada suara kayak, ngapain kalian kesini? dan itu dari belakangnya si Joni. Joni langsung nengok, dan pas ditengok rupanya ternyata itu sosok yang benar-benar nyeremin dan hancur. Joni itu langsung, Ham, ini di belakangku apaan anjir? Itu langsung ngumpet di belakang Ilham. Ilham langsung nengok, lu tunjukin di mana teman gue sekarang, jangan lu ngumpet. Sosok itu malah ketawa atau kayak ngeledek. Dan ketika jadi si Joni ini di belakang Ilham kan, lagi ngumpet aja gitu. Dan sosok ini pun kayak bilang ke Ilham, ini bukan urusan lu, dan lu nggak boleh ikut campur tentang urusan apa yang udah dari dulu gitu kan. Wah, di situ Ilham mulai kesel, dan paling parahnya kaki Joni itu ada yang megang truk, dan kayak ada yang angkat. Dan itu ditarik, digusur. Ilham sadar bahwa Joni ini ditarik. Wah, dipegang tuh, buru-buru dikejar, dipegang tangannya. Langsung tuh pisau disabetin, bus gitu aja. Yang dilihat sama si Joni itu kayak ada seolah netes darah, tapi nggak tahu apa yang keluar dari siapa gitu kan. Weh, apaan nih? Tapi pas ketika nengok, Joni ini sadar gitu kan, nengok ke belakang itu udah nggak ada sosok apa-apa lagi. Dan sosok yang di belakang Joni yang nyeremin itu pun udah hilang. Ilham tuh kayak langsung dalam hati kayak, sialan, bisa-bisanya mereka ngumpetin dan mainin gua. Udah nih, udah mulai kesel kayak gitu, Jon, ayo Jon, kita harus buru-buru. Ya, Joni langsung bangun walaupun dengan badan kesakitan, dan buru-buru lah, buru-buru buat nyari kedua temennya ini. Sampailah mereka ketemu di titik yang dimana si Jaya sama si Ingkus itu nggak sadarkan diri, benar-benar nggak sadar sama sekali. Dan ketika udah nggak sadar tuh teman kita, ada 2 pendaki itu muncul dari kiri dan kanannya si Jaya sama si Ingkus ini. Lu tunggu di sini, gue bakal bikin perhitungan sama mereka. Dan kalian tahu yang dilakuin sama Ilham itu sama, nggak jauh beda kayak orang berantem, kayak manusia berantem, tapi dengan kondisi Ilham ini bawa senjata tajam kan. Dan itu kelihatan Ilham tuh kayak bocah barbar, kayak bocah yang benar-benar serem dah pokoknya kata si Joni itu. Dan sampai akhirnya tuh bocah berdua tumbang, geletakan di situ kayak kelojotan. Di situ Joni bingung kan, ini beneran orang atau emang demit? Di situ pun langsung dilepasin, dan si Joni ini ditugasin buat ngegendong si Jaya. Lu gendong si Jaya, gue gendong Ingkus. Lu ikutin jalur gue. Kalau capek lu bilang. Lu jangan banyak tanya dulu, nanti akan gue kasih tahu. Ya nurut-nurut aja. Joni akhirnya gendong. Tek, pas digendong, Jai, nyusahin aja hidup lu. Ada apaan sih lu di Gunung Lawu, bisa-bisanya kayak begitu. Dan itu benar-benar nggak sadar, nggak tahu entah hidup atau mati. Tapi denyut, atau harusnya kalau orang pingsan itu kan masih ada nih pompaan jantung ya, gitu nafasnya lah. Tapi ini nggak ada sama sekali, kayak diem aja sediem-diemnya, digendong dengan walaupun capek nih si Joni, terus aja digendong. Sampailah dia di salah satu tempat yang dimana disuruh untuk diem aja di sini. Tak, diem, lu diem di sini, gua ada urusan. Jangan pernah kemana-mana, jangan pernah kabur dari tempat ini. Apapun yang terjadi, lu jagain kedua temen lu. Ada urusan yang harus gue selesain supaya bisa nyelamatin temen. Joni cuman manggut dan nurut. Ya udah, gue percaya sama lu. Tapi nanti selesai pendakian ini lu jelasin ya apa yang terjadi sama mereka. Oke, kata si Ilham itu kan. Pergilah. Di situ ada sendirian, cuman si Joni doang. Cuman nengok kan. Lu berdua pada ngapa sih? Lu pada buat ulah apa sih di gunung ini dulu sampai bisa segininya? Ya elah, kenapa gue dilibatin ya? Pantesan aja si Cika nggak boleh ikut. Aduh, nungguin aja. Udahlah, gue nyebat aja, John ini nyebat.
udah nyebat, udah minum gitu kan, udah nyemil juga. Tapi itu tuh udah kisaran sekitaran setengah jam atau hampir 1 jam Ilham itu belum datang. Dan si Joni ini udah mulai panik kan, waduh mana nih, kok Ilham belum datang juga ya. Dan gak lama itu ada orang lari kenceng banget. Itu lari kan, waduh siapa nih, Ang. Dan langsung tiba-tiba si Jaya sama Engkus itu menerusin dan bangun. Kayak orang bangun tidur, lu bayang. Kok lah, lu pada bangun? Ini di mana sih? Ini di mana gitu kan? Kayak bingung sebenarnya, kayak bingung. Dan si Engkus juga sama mendusin, sedangkan Joni bingung lah, ini orang kenapa gitu. Dan masih ada tuh suara orang langkah kaki. Ini orang yang baru bangun tidur itu langsung diseret. Dan ternyata yang lari beneran si Ilham. Buru cabut anjir, kabur dari sini. Otomatis mereka yang baru bangun tidur pun itu kayak, hah? Lari kemana? Dan itu si Jaya tuh kayak langsung pentang-pentok pohon gitu kan, kayak, ya lu bayangin bangun tidur suruh lari. Akhirnya terus mereka lari, dan singkat cerita sampailah mereka di area tenda. Dan ketika sampai di area tenda, Ilham ini benar-benar kecapean. Di tangannya si Ilham ini banyak luka-luka kayak saya kena pisau atau apalah gitu kan. Di situ pun diobatin sama si Joni. Ilham pun kayak, udah nggak apa-apa, tapi tetap diobatin, termasuk sama si Jaya Singkus juga. Dan si Jaya Singkus itu nggak sadar mereka itu kenapa. Dan bangun tidur itu kayak memang benar-benar bangun. Mereka itu nggak mimpi, nggak apapun. Bahkan Jaya pun nggak ingat bahwa dia tuh pernah ke pos 4. Jadi nggak ingat sama sekali, hilang ingatan lah gitu kan. Tapi kalau mereka naik ke Gunung Lawu, mereka ingat. Di situ pun kayak Joni udah nggak bisa ngejelasin, tapi Ilham ngasih kode di mana untuk diam. Dan ketika dikasih kode untuk diam, itu ada yang teriak, kembalikan 2 orang tersebut. Mereka akan menetap dan mereka sudah ditandai dari dulu untuk stay di gunung ini. Di situ Ilham langsung kayak keluar dan nggak ngomong sepatah kata pun. Akhirnya disusul sama Joni. Ketika Joni keluar langsung kayak ciut dong. Yang dilihat sama Joni itu beneran bikin merinding, dan Joni benar-benar nggak kuat buat natap itu sosok. Bisa dikatakan dari sekian banyak demit yang udah pernah Joni lihat sewaktu pendakian, sosok demit ini hawanya selain dari parasnya yang jelek, tapi hawanya pun benar-benar bikin ciut nyali. Udah kayak punya haki aja gitu kan. Si Ilham ini bilang ke temannya, lu tunggu, jangan ada yang keluar dari dalam tenda. Jaya sama Engkus sadar dengan suara tersebut. Suara tersebut itu benar-benar kayak keinget lagi dengan kejadian ketika dia naik ke Gunung Lawu. Bahkan Jaya ini sampai ketakutan, merinding, lu bayangin. Sampai bener-bener, John, lu jangan cabut ya, lu jangan tinggalin kita ya, pokoknya lu stay di sini, lu jangan tinggalin. Johnny pun baru pertama kali ngeliat temennya ini bener-bener ketakutan parah, setakut-takutnya. Johnny cuma bisa tenang, lu percaya sama Ilham. Entah apa yang terjadi sama si Ilham, tapi tenda mereka itu bener-bener kayak ada yang ngegoyangin. Angin mendadak kencang, bahkan ada suara. Jadi tendanya itu kan nggak ditutup setelah Ilham ini keluar. Jadi di depan tenda mereka bisa ngelihat banyaknya demit, mulai dari pocong sampai kuntilanak. Bahkan ada tangan kunti itu yang mau masuk ke dalam, tapi buru-buru digeplak sama si Joni ini pakai nesting. Ngapain lu tangan lu kesini? Itu benar-benar kayak digeplak cuy, pakai nesting lagi. Di situ buru-buru pengen ketawa. Si Engkus sama si Jaya itu benar-benar ketakutan, sampai akhirnya fisik mereka tuh jadi drop. Dan mereka tuh kayak jadi kedinginan atau gejala-gejala hipo, jadi dingin gini. Joni udah bingung, dia nggak tahu harus ngapain, ngambil aluminium blanket, dipakein blanket, terus dilapisin sama sleeping bag dan sebagainya. Dan setelah udah ditungguin lama nih, dan kondisi di luar pun itu udah nggak kondusif, tapi Joni benar-benar nggak boleh keluar dan nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi selama mereka di tenda harusnya mereka aman. Karena sepengalaman Joni adalah kalau disuruh diam sama si Ilham, udah diam aja. Nggak mungkin ada yang berani macem-macem masuk ke tenda mereka. Dan benar cuy, walaupun di luar ini banyak suara, kalian keluar, ada yang megang tenda, ada yang ngoyak-ngoyakin tenda mereka gitu kan, bahkan suara angin dan lain-lain.
Johnny ini tetap di dalam jagain kedua temannya. Dan gak lama si Ilham ini muncul tapi sambil teriak, "Pergi kalian dari sini, cabut kalian." Dan yang dibawa sama si Ilham adalah tangan, cuy, pure tangan. Nih, lu naik gunung ini lu udah aman. Ilham itu ngambil aqua, minum, disemburin tuh ke mukanya si Jaya sama si Ngukus. Sembulus dua. Itu langsung kayak seger bugar yang tadinya dingin, kayak, "Wih, hujan dari mana nih?" Dan di situ pun akhirnya mereka kayak sadar tapi udah nggak ada kejadian apapun. Di situ Ilham narik si Johnny. John, dijelasin semua tentang apa yang udah terjadi. Yang pada intinya kata si Ilham adalah mereka ini selalu ditandain, dan kemungkinan gue nggak tahu dapat feeling dari mana kenapa gue ngajak mereka ke sini adalah karena gue pengen nyelesain masalah mereka. Dan biar mereka juga nggak diganggu ketika mereka kesini. Dan gue takutnya suatu waktu ya kalian naik kesini dan urusan ini belum kelar, dan malah nanti bisa kenapa-napa. Gue udah bikin perhitungan dengan sosok yang nandain mereka berdua. Gue bisa pastiin mereka nggak bakalan berani gangguin si Jaya sama si Ingkus lagi. Dan apapun yang udah terjadi, yang udah lu lihat, lu jangan pernah bilang sama mereka berdua. Dan di situ si Ilham ini, cuy, punya luka sobekan di sini. Jadi dia tuh langsung pakai baju panjang kan. Dan memang luka ini tuh sebenarnya di awal itu ketahuan sama si Jaya sama si Ingkus. Tapi entah kenapa luka ini tuh benar-benar. Jadi mereka tuh Jaya Mangkus ini benar-benar kayak dihilangin ingatannya pas awal mereka sampai di area camp itu. Jadi mereka jalan sampai area camp udah ingetnya cuma segitu doang. Mereka taunya cuma tidur gitu aja. Dan di situ pun Johnny kayak manggut. Dah ya. Dan selesai dari ngomong, mereka berdua Johnny sama Ilham ini langsung balik ke tenda. Dan kalian tahu, Ilham mendadak pingsan. Dan ketika pingsan itu sampai besok Ilham ini nggak sadar atau kondisinya itu drop. Mereka bertiga itu langsung buru-buru turun. Pokoknya buru-buru langsung turun. Bahkan itu sempat ada satu orang, Johnny, yang duluan supaya minta evakuasi turun dan dibantuin evakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dan si Ilham ini kondisi sakit selama setengah tahun, bayangin. Dan Ilham nggak cerita apapun kenapa bisa sakit. Tapi yang tahu cuman si Johnny doang. Johnny itu udah punya pikiran bahwa Ilham ini melakukan satu perjanjian di mana dia itu harus kayak nebusnya tuh pakai diri dia sendiri. Tapi emang Johnny ini nggak berani ngomong ke si Ilham atau nanya ke Ilham, sedangkan nggak berani ngomong juga ke si Jaya sama si Ingkus karena udah amanat banget. Dan di situ pun Johnny kayak mikir, wah ternyata tim ini segitu solidnya, saling bantu membantu gitu kan. Di situ pun Johnny makin sayang tuh sama tim-timnya itu gitu kan. Dan di situ pun Ilham cuma senyum kelihatan. Bahkan ada satu kejadian di mana Ilham ini hampir mau mati, cuy, atau udah kayak sekarat, tapi alhamdulillah bisa ditolongin. Dan yang nolongin adalah gurunya dari si Ilham ini. Dan alhamdulillah, tapi nggak yang langsung ditolong itu langsung sembuh ya, tapi kayak berangsur-angsur lama-lama sekitaran setengah tahun, dan itu membaik lah. Dan ketika membaik, si Ilham ini bilang ke teman-temannya atau ke si Jaya sama si Ingkus, udah kan, tenang kan kalian, ya kalian mau naik ke Gunung Lawu ya silakan, mau ke gunung mana udah silakan, dan nggak akan pernah ada lagi yang berani gangguin kalian di Gunung Lawu. Di situ pun Jaya sama Ingkus ini udah ngerasa percaya dengan omongan dari si Ilham ini, karena memang ya kalau yang ngomong temennya itu udah percaya. Dan si Jaya sama Ingkus ini di challenge sama si Ilham, lu naik ke Gunung Lawu bawa Cika, bawa siapapun, yang penting lu ikut aturan dan lu jangan pernah macam-macam. Mereka nggak diganggu. Bahkan itu pendakian pertama kalinya Jaya nggak ngelihat demit sama sekali. Di situ pun udah percaya. Dan sampai akhirnya setelah setengah tahun Ilham ini sakit, dan Ilham ini langsung cabut entah pergi kemana, cuy. Tapi nextnya itu akan balik lagi. Dan setelah itu pun akan ada petualangan yang dimana tanpa ada Ilham. Jadi bisa dikatakan itu segmen yang Ilham tuh hilang. Dan kalau kalian ngikutin ceritanya Ilham itu balik ketika yang awal-awal gue cerita tentang Ilham yang balik ke Wilis. Dan nanti akan gue sambungin ke part berikutnya lah, sampai part yang nanti pokoknya kalian tahu sendiri lah. Pokoknya
kalau udah Jaya series pokoknya kalian harus iketin karena nanti akan berkesambungan terus gitu kan. Dan sampai akhirnya setelah Ilham ini cabut ke luar negeri, nggak ada yang tahu juga sebagainya. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, tapi komunikasi masih ada. Yang nggak tahu mereka tuh Ilham ini kemana dan ngapain tuh nggak ada yang tahu, cuman Johnny doang yang tahu pada saat itu. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Segala sesuatu yang ada positifnya di cerita ini silahkan kalian ambil, yang buruknya silahkan kalian skip. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.